Shalom adik-adik. Hayo, siapa yang di sini udah siap untuk beribadah? Yuk kita siap-siap bareng. Yang pertama, adik-adik harus tetap berpakaian rapi seperti saat ibadah ke gereja. Kemudian persiapkan hati dan Alkitab kalian ya. Lalu, gak boleh sambil makan, minum, atau main-main adik-adik. Harus fokus ya. Lalu tetap duduk diam dan jangan tiduran. Nah, sekarang kita udah siap. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat sama-sama yuk teman-teman kita yang sudah mengikuti ibadah minggu lalu. Cintaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Engkau sungai kehidupanku. Shalom teman-teman, selamat pagi. Kali ini sangat senang karena kita bisa bertemu di ibadah sekolah minggu. Bersama saya Valerian, bersama saya Rahel, bersama saya Morris. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah. Berkatilah kami, jagalah kami, dan berikanlah kepintaran untuk kami. Berikanlah kepintaran kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Yuk teman-teman, kita menyanyikan lagu pujian pertama kita, I Love You Jesus. Down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep, down, deep down in my heart, talk about deep, deep, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Deep
Iya, aku ingin menyanyikan lagu pujian God is a God. Yuk teman-teman, mari kita lihat. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Allah baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Allah baik bagiku. Allah baik bagiku. Allah baik bagiku. Terima kasih Valerian atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Teman-teman, yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak. Sebelumnya, mari kita mengangkat pujian Roh Kudus yang manis. Ku buka hati
Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mau memberikan jempol kepada adik-adik semua. Karena adik-adik sudah setia beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita masih online ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, mari Tuhan berkati kami semua agar kami boleh duduk diam dan boleh tenang di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk kesempatan pagi ini, kakak akan bercerita mengenai doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik tentu semua sering berdoa ya. Siapa yang satu hari berdoanya 3 kali? Yang 3 kali berdoa dalam satu hari? Ada? Atau lebih dari 3 kali? Berdoa itu bisa kita saat bangun pagi, adik-adik ya. Saat kita sebelum makan. Nah, makan aja satu hari bisa 3 kali, adik-adik. Jadi kita bisa berdoa 3 kali untuk makan aja. Dan sebelum waktu kita tidur ya. Nah, doa-doa ini adik-adik kita sampaikan kepada Tuhan. Ya. Namun adik-adik ya, kadang ada kalanya kita merenung ya adik-adik ya. Tuhan, kok saya sudah berdoa kepada Tuhan? Kenapa doa-doa saya belum terkabulkan? Belum dijawab doa-doa saya? Nah, kemungkinan itu kita cara doanya itu yang salah adik-adik ya. Nah, kakak saat ini akan menyampaikan ya mengenai doa yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Kita bisa adik-adik ya lihat di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Kakak bacakan ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Orang Farisi ini adik-adik ya, merasa bahwa dia adalah orang yang benar adik-adik ya. Tidak seperti orang lain ya. Dia bukan pendosa ya. Dia bukan perampok, bukan orang lalim, dan juga bukan pezina, serta bukan pemungut cukai. Nah, pemungut cukai ini adalah orang yang mengumpulkan pajak adik-adik ya pada saat itu. Nah, bahkan pemungut cukai ini kadangkala memungut pajak ini melebihi dari ketentuan adik-adik ya. Jadi menekan masyarakat ya. Jadi banyak pemungut cukai ini dimusuhi oleh masyarakat di Israel pada saat itu ya adik-adik ya. Nah, doa orang Farisi ini, dia tuh tidak mengaku dosa adik-adik ya, yang ke-1 ya. Dan dia tidak memuji Tuhan. Dia selalu menjelek-jelekan orang lain dan mengagungkan kehebatan diri sendiri. Ya, tadi dikatakan bahwa dia tidak seperti orang ini, orang berdosa ini ya. Nah, dia pun merasa dirinya lebih layak di hadapan Tuhan dibandingkan orang lain. Mungkin kita sendiri adik-adik ya, sadar maupun tidak, seringkali kita berdoa seperti orang Farisi adik-adik ya. Kita tidak ada satu pertobatan, kita tidak ada satu penyesalan, dan kita tidak ada satu ucapan syukur kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu butuh ya untuk kita ya jujur kepada Tuhan adik-adik ya. Kalau kita sudah berbuat dosa,
supaya kita mengaku dosa, kita menyesal, maka Tuhan akan mengampuni ya. Jadi melalui pertobatan ini adik-adik ya, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita ya adik-adik ya. Kalau dosa ini tidak kita selesaikan di hadapan Tuhan, maka akan jadi hambatan untuk berkat Tuhan turun atas kita adik-adik ya. Nah, sikap pemungut cukai ini bertolak belakang dengan orang Farisi adik-adik ya. Di dalam berdoa, orang pemungut cukai ini datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur adik-adik ya, dengan tubuh yang gemetaran adik-adik ya, merasa tidak layak di hadapan Tuhan dan sadar bahwa dirinya adalah seorang pendosa. Pemungut cukai ini menyesali segala kesalahan dan perbuatannya, dengan rendah hati meminta belas kasihan Tuhan, jujur kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan adik-adik ya. Nah, Yesus menekankan sikap tubuh pemungut cukai saat berdoa adik-adik ya. Di dalam ayat yang ke-13 ya adik-adik ya. Ayat ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Nah, cirinya adik-adik ya, orang yang sombong, orang yang angkuh adalah selalu menengadah ke langit adik-adik ya. Orang pemungut cukai ini tidak adik-adik, tapi dia menunduk adik-adik ya, seperti orang takut-takut ya, dan bahkan dia berdirinya jauh-jauh adik-adik ya, dan berkata kepada Tuhan, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Suatu kesadaran bahwa orang Farisi ini tidak layak untuk menghadap hadirat Allah. Namun karena sikap itulah adik-adik, doanya pemungut cukai itu berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat adik-adik, supaya kita berkenan kepada Tuhan, yang mengambil sikap seperti orang pemungut cukai ini adik-adik ya, yaitu kita datang kepada Tuhan ya, dengan hati yang hancur ya. Kita datang dengan segala ucapan syukur buat Tuhan. Kita datang dengan segala penyesalan kita adik-adik ya, supaya dosa-dosa kita Tuhan ampuni adik-adik ya. Nah, Yesus lalu berkata di ayat 14, "Aku berkata kepadamu, orang pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak." Orang lain ini adalah orang Farisi adik-adik ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ketika kita berdoa, Tuhan tidak peduli adik-adik ya, seberapa bagus kata-kata kita, atau seberapa banyak kata-kata kita ya, yang kita rangkai ya, supaya kelihatan kedengarannya baik didengar adik-adik ya. Tuhan tidak butuh itu, tapi Tuhan butuh satu kerendahan hati kita ya adik-adik ya. Tuhan butuh pertobatan kita adik-adik ya, bahwa kita sudah menyesali segala kesalahan kita. Tuhan butuh itu adik-adik ya. Semuanya ya, itu ada oleh karena kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan adik-adik. Seberapa kuat pun kita berusaha untuk berkenan kepada Tuhan, semampu kita, kita tidak akan bisa berkenan di hadapan Tuhan tanpa kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan adik-adik ya. Nah, Tuhan butuh orang yang seperti pemungut cukai, orang yang rendah hati ya adik-adik ya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa adik-adik ya. Bukan seperti orang Farisi, merasa bahwa dia orang suci ya, orang yang tidak bercacat celah, orang yang tidak berdosa adik-adik ya. Tuhan tidak butuh orang seperti itu ya, tapi Tuhan butuh untuk datang ke dunia, butuh menyelamatkan orang yang berdosa adik-adik ya. Nah, marilah kita datang kepada Tuhan seperti orang pemungut cukai adik-adik ya. Kita datang dengan segala kerendahan hati kita dalam menyampaikan doa-doa kita. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Datanglah dengan duka dan sesal akibat dosa dan pelanggaran kita. Datanglah dengan kerinduan untuk mendapatkan ampunan dan belas kasihan daripada Tuhan kita, supaya hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Sekian cerita firman Tuhan ini. Kakak akan akhiri dengan doa adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan,
buat firman-Mu ini. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga setiap kami yang mendengarkan, kami boleh diingatkan ya Tuhan, untuk kami boleh berlaku seperti pemungut cukai ini ya Tuhan, dalam menyampaikan doa-doanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami melalui cerita firman ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kiranya apa yang kami lakukan ini, ibadah kami ini semuanya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi 5M ya. Selalu memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap di rumah aja. Untuk papa, mama, dan adik-adik yang sedang memerlukan dukungan doa, dapat menghubungi guru kelas masing-masing melalui WhatsApp ya. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.